Ketika 2019 dilantik, di situ Jokowi berteriak di gedung MPR, saya tidak punya beban. Kita kira tidak punya beban akan membangun habis-habisan, bersih beneran, revolusi mental terjadi. Ternyata apa yang terjadi? Tiap malam kongko sama konglomerat. Itulah tidak ada beban. Ketika sejak 2019 kemudian yang namanya usaha martabak dan pisang itu berubah menjadi udah tahu semua lah. Ya, menjadi Sinarmas, menjadi Shopee, menjadi macam-macam. Dan kalau diperiksa nanti, kalau Kapolrinya udah ganti, mau meriksa, ketahuan tuh berapa T masing-masing tuh barang itu. Ya. Lalu kita dengar PSN. Apakah PSN tuh bersih, tidak ada yang namanya kickback? Maaf, saya nggak bisa tertipu. Pasti ada. Apakah di dalam yang namanya hilirisasi itu tidak ada golden share? Kalau saya sih yakin pasti ada. Jadi orientasinya adalah apa? Saya kemudian mendalami bahwa Jokowi ini memang manusia yang diasuh oleh syahwat kekuasaan yang luar biasa. Dia power addict. Tidak hanya power addict, dia juga kamera addict. Kalau nggak kena kamera sehari pusing kepalanya. Ya kan? Jadi inilah kemudian yang mendorong dia melahirkan dinasti-dinasti itu. Tahun 2020 Gibran dan menantunya Bobi minta jadi wali kota. Lalu kemarin tiba-tiba anaknya yang baru 1 hari apa 2 hari jadi anggota partai langsung ketua umum partai politik. Saya perlu 21 tahun di PDIP baru bisa jadi ketua DPP, Pak. 21 tahun merangkak dari bawah. Dari situlah kita melihat sejak 2019 yang namanya Jokowi sudah nggak punya rem. Benar-benar sudah nggak punya rem. Ya. Jadi dan yang mungkin semua sudah ngalami, saya juga ngalamin. Tiap kali saya posting, 99% yang komen tuh pasti buzzer. Tetapi itu terjadi hanya 5 tahun. Dia bersyukur karena apa? Dia lahir pada saat handphone mulai ada kamera. Betul nggak? Karena itulah yang kemudian membuatnya cepat viral ketika semua orang bisa berselfie dengan yang namanya Jokowi. Which is nggak mungkin pada zaman presiden-presiden sebelumnya. Ya. Yang kedua, Jokowi lahir, ini dosa PSBY ini. Pada saat presiden punya pesawat kepresidenan. Jadi dia bisa bebas tiap hari luntang-lantung dari satu pasar ke pasar lain untuk mencitrakan dirinya sebagai seorang presiden yang sangat merakyat. Walaupun kalau Anda ikut sebenarnya sama dia, saya cuma sekali, setengah jalan saya tinggalin. Ketika membagi-bagi kaos itu, saya nggak tega, Pak, saya tinggalin. Itu kayak bagi-bagi apa gitu. Ada satu foto yang saya dapat dari web, itu foto perempuan-perempuan Belanda melempar remah-remah beras kepada orang-orang Indonesia. Otaknya Jokowi persis seperti itu. Dan rakyat kita yang sedang euforia media sosial ini senang sekali dengan itu. Ditambah dengan kenekatannya membangun sana sini tanpa memperhitungkan kemampuan negara maupun kemampuan BUMN. Saat ini apa yang terjadi? BUMN-nya karya semua mau modal. Semua BUMN karya itu sudah mau mati karena dipaksa untuk ngutang terus sampai dia hancur, ya, sampai betul-betul hancur. APBN-nya didorong sedemikian rupa sehingga hutang kita mencapai jumlah seperti itu. Yang kita dapat hanya aset yang dalam 2 tahun mengalami penurunan dan kemudian memerlukan biaya untuk perawatan. Tetapi yang diwariskan kepada kita APBN yang tidak berdaya. Yang diwariskan pada kita kehancuran sumber daya alam dan lingkungan. Jadi sebenarnya kalau dibilang Indonesia emas, yang benar Indonesia cemas. Nggak ada itu, ya. Nah, problemnya kemudian adalah, jadi mungkin gini, apa sih bicara pupuk papa sama Gibran? Nggak kelas lah bicarain. Ini kan cuma ternak gitu ya. Hulu permasalahan kita kan ada yang namanya pada Joko Widodo. Ya, ini kebalikan nih kita nih kebanyakan di sini. Kalau kami kan dulu menggendong lalu nyadar, iya kan? Sementara teman-teman sebagian di sini nyadar, sekarang ngegendong, nah gitu. Karena hampir tidak ada, hampir tidak ada perbedaan yang terjadi selama 10 tahun Jokowi dengan kemungkinan yang akan kita hadapi tahun-tahun ke depan. Akan terjadi replikasi, repabrikasi segala hal buruk yang diwariskan oleh Mulyono. Nah, teman-teman, terima kasih telah berkunjung di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam video tersebut menarik sekali di mana Bapak ini membongkar kejanggalan-kejanggalan yang namanya
dari geng Solo ini ya, karena ibaratnya semua kerusuhan di negara kita ini ya salah satunya dari Bapak Jokowi ya. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia baru tahu dan mengenal ternyata Bapak Jokowi seperti ini orangnya. Nah, tentu di situ banyak yang sudah dilontarkan dari tahun 2019 silam ya. Itu adalah suatu hal yang membuat mereka memberikan informasi lebih detail, karena salah satunya ya berujuk dari Bapak Jokowi dulu ya. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia karena baru tahu ya ternyata dari kerusuhan yang terjadi di negara kita ini ya awalnya dari satu orang ini ya. Tentu itulah yang membuat negara kita seperti ini, dan katanya dulu tidak ada beban, namun itulah ternyata dia bekerja sama dengan salah satu orang yang ternyata musuh kita, dan dibalik ini semua ternyata adalah rencana mereka untuk membuat kerusuhan negara kita. Nah, teman-teman, di sini aku akan membacakan beberapa komentar dari teman-teman tanggapan mereka dalam menyingkapi video ini. Ya, tentu ketika mereka menonton video ini, mereka bisa menyingkapi serta menyimpulkan dan menyampaikan aspirasi mereka, pendapat mereka dalam menyingkapi situasi global di negara kita. Salah satu ini politik dari Bapak Wapres dan mantan presiden kita yaitu Bapak Jokowi. Nah, menurut LVC Fisher ini ceritakan semua ini petunjuk buat KPK harus audit harta kekayaannya keluarga Joko Widodo, adanya lingga KPK kejaksaan. Ya mungkin karena itu awalnya ya itulah yang terjadi namanya kerusuhan di negara kita ini. Saya dari awal termasuk alam bapak saya dari zaman wali kota sudah kurang respect, apalagi ketika jadi presiden penuh pencitraan. Ingat kata bapak saya, hati-hati dengan pemimpin yang model gitu. Di belakang layar akan lebih jahat dan punya tujuan tersembunyi ya. Ibaratnya di depan ya seperti baik-baik saja, namun di belakang membuat rencana yang tidak kita duga, karena di awal dia memberikan kepercayaan penuh kepada kita supaya kita sebesar-besarnya sudah percaya, namun pada akhirnya dialah dalam dibalik itu memberikan rencana yang membuat kita sedikit tertegun gitu ya, karena ya seperti begitulah manusia di sini. Nah, Mantul lanjutkan, kalau benar katakan benar, tapi kalau salah katakan salah, biar ke depan akan lebih baik lagi ya. Betul, Kapolri bisa diganti asal sama rakyat. Lanjut ke RUU perampasan aset koruptor ya, cepat sahkan, mana Ibu Puan ya. Mungkin banyak ya yang mau untuk RUU perampasan aset ini segera disahkan, tapi sampai sekarang masih belum juga. Tapi kita kawal terus teman-teman supaya perampasan aset ini segera dinotis oleh Bapak Presiden kita dan segera disahkan. Ya, itu adalah suatu nanti kegembiraan atau suatu berita gembira kepada kita masyarakat Indonesia. Dengerin tuh termul biar nggak gagal paham ya. Institusi Polri harus direformasi supaya hukum bisa ditegakkan kepada Raja Jawa ya, artinya memang benar ya. Omong-omong tuh buktikan dong biar negara ini nggak hancur lembur ya. Mantap Bang Sitirus, benar-benar ini Bapak ya. Saya selalu dengan PDIP walaupun saya bukan kader PDIP, cuman PDIP yang berani tarik kebenarannya, karena pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang bisa berani melontarkan hal-hal tersebut ya. Kenapa Bapak dulu diam aja akhir ketipu ya? Mungkin baru tahu ya rencana mereka, dan baru tahu di akhir ternyata mereka membuat rencana di situ, makanya baru memberikan penjelasan lebih detail atau kebenaran ya. Musuh Jokowi dulu siapa ya? Indosialnya warisan siapa? Turunkan para rokok, normalkan seperti dulu. Lolo yang angkat Jokowi Gibran siapa? Kan sudah berarti PDI juga ikut, adil tidak teliti milik kader ya. Mungkin ada kejanggalan-kejanggalan di suatu mereka atau organisasi mereka, sehingga membuat salah satunya memberikan kebenaran yang lebih detail supaya tidak lagi berlanjut ya sampai sekarang nantinya ya. Betul, BUMN jadi korban Jokowi buat lahan pada coblos bangkrut. Sudah tahu bobrok di era Jokowi, kenapa tidak dibongkar atau ditegur oleh ketum saat itu? Partai rata-rata sama aja, ke depan biarkan caleg-caleg lawan kotak kosong ya. Kelemahan segera eksekusi, tangkap dan adili. Ingat pesan Yusuf Kala, makin cepat makin baik ya. Ibaratnya kata-kata itu merujuk supaya kalau semakin lama ya makin
menjadi kericuan, dan kalau semakin cepat diperbaiki ya akan semakin bernamai negara kita ini dan semakin lebih baik lagi. Nah, orang ini hebat kalau jadi tukang jual obat jalanannya. Megawati Soekarno Putri yang nggak ada ijazah SD lagi, Perang Dunia Kedua, negara-negara pantas belum sekolah ya. Karena pada dasarnya mereka mempunyai kekuasaan sendiri tanpa memikirkan rakyatnya sendiri, padahal itulah mereka diangkat menjadi pemimpin supaya bisa menggerakkan negara kita menjadi negara yang maju serta menyetarakan masyarakat Indonesia menjadi negara yang damai sejahtera dan semakin maju. Nah, jika wali kota nggak ada yang mau lawan rekayasa, lawan penjahit, kasihan ya, kasihan dapat jatah bocoran terus 16 rosen yang didapat ya, mungkin banyak lagi, semakin banyak lagi ke depannya kebongkaran yang akan mereka lontarkan ya, karena satu persatu akan mendapatkan jawaban nantinya. Nah, selanjutnya siapa sih yang sekarang ini sudah menjalankan sila kelima Pancasila? Buktikan kesenjangan makin mencolok ya, mungkin masih belum ya, karena apalagi banyak ya yang melontarkan bahwa sila kelima ini nanti akan dihapuskan karena tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh para penjabat negara kita ini atau pemimpin negara kita ini, karena tidak sesuai dengan yang mereka lakukan. Nah, Gaspol PDI bahaya Gibran kalau nggak diserang Jokowi sudah mulai bagi-bagi sembako. Benar banget. Kasihan sikat hati Dedi Sitorus membuat tindak keji kepada Pak Jokowi yang mungkin sudah ada kejanggalan yang ia alami, makanya dia seberani itu ya teman-teman. Nah, itu yang dikatakan tadi bahwa ketika orang sudah dikecewakan ya otomatis dia akan memberikan kata-kata yang tidak suka lagi, apalagi kalau mereka sudah bersama ya dia akan membongkar segala rencana yang sudah pernah ia ada di situ. Ya, sejak awal nggak mau ketipu Mulyono, sedihnya kalau di lingkungan masyarakat sekitar mayoritas gak ambil pusing dengan politik yang menghancurkan negeri Konoha. Ya ragat, dinina berprokanlah dengan kerontol duit sampai alat pemungkan mulut aktivis ya. Rakyat yang mau komplain langsung diintimidasi. Para oknum penjabat brengsek ketika dapat kasus baru mewek atau nangis-nangis, banyak yang tertipu dengan politik. Ya itulah, mereka seakan-akan membuat kekuasaan sendiri hanya kepada diri sendiri, baru lebih jelas atau tegas gitu. Nah, hanya PDI yang bisa hancurkan geng Mulyono karena PDI guru dan pengasuh Jokowi enggak sampai jadi orang besar yang mengendalikan NKRI sampai sekarang ya. Semakin terbongkar semakin satu persatu masalah atau rencana-rencana atau yang sudah pernah mereka lakukan di masa lampau ya akan terbongkar satu persatu dari salah satu orang mereka nantinya. Tanda dijauhin rakyat pasti banyak bacotan. Jangan jadi diprovokator ya. Coba Pak KPU dari 2014 sampai 2019 biar tahu kebenarannya. Ya memang benar-benar ya banyak yang semakin tidak lagi ininya. Pasti semua dapat free. Nah, teman-teman coba berikan tanggapan dari kolom komentar dalam tanggapan teman-teman menyikapi video ini. Tentu teman-teman ketika menonton video ini dapat menyikapi serta memberikan pendapat dan coba berikan tanggapan di kolom komentar supaya kita saling bertukar pikiran dalam menyikapi situasi global di negara kita ini, terutama politik dalam kasusnya Pak Jokowi ini.